Development. Kita cari tahu yuk. Kak, selamat siang. Aku boleh nggak nih minta kakaknya perkenalan sedikit aja? Oke. Halo semuanya, kenalkan aku Anda Rahmawati Atia Putri sebagai Ketua Umum HMD Sasjer tahun 2025. Baik. Kak, aku mau tanya dong. Kemarin itu kan HMD Sasjer Jerman telah melaksanakan kegiatan Komdev atau Community Development. Itu kegiatan apa sih, Kak? Oke, Komdev atau Community Development itu sebenarnya adalah kegiatan pengabdian yang sudah turun-temurun ya dari Sasjer. Nah, kebetulan tahun ini itu diadakan di Desa Sumberdem. Tahun lalu juga di Desa Sumberdem kok, cuman areanya berbeda dan program kerjanya juga berbeda seperti itu. Nah, untuk Komdev ini pelaksananya itu rentang waktunya berapa lama ya, Kak? Untuk rentang waktunya kita 4 hari ya. Secara official itu 4 hari. Yang pertama itu tanggal 8 dan 9, lalu ada tanggal 15 dan 16. Nah, itu kita yang langsung terjun ke lokasi. Untuk di balik layarnya kita sekitar 2 bulan mungkin di sana, dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Baik. Nah, untuk pesertanya nih, Kak, ada berapa sih jumlahnya? Kebetulan kita itu dikhususkan untuk sementara waktu kita dikhususkan ke SMK 1 Wonosari. Nah, di situ kita ada 21 siswa yang perlu kita latih untuk menjadi tour guide gitu. Lalu tujuan dari kegiatan ini apa ya, Kak? Tujuan dari kegiatan ini tentu saja ya mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dan desa eduwisata dan lain-lainnya. Kebetulan di Sumberdem ini mereka mempunyai potensi ya untuk menjadi desa eduwisata karena mereka itu punya kampung tematik, ada kampung toga, ada kampung kopi, kampung kambing, ternak dan lain-lainnya gitu. Nah, secara khusus kami juga diarahkan untuk melakukan pelatihan di SMK 1 Wonosari tadi, yaitu pelatihan tour guide tadi untuk mempersiapkan mereka menjadi tour guide di desa mereka gitu. Jadi anak-anak di sana juga dikembangkan potensinya untuk mengembangkan desa mereka sendiri gitu. Berarti itu juga termasuk untuk tujuan dan harapan kedepannya ya, Kak? Iya, betul. Untuk harapan sendiri ada yang sedikit khusus sih tentunya. Harapannya itu ya selain dari HMD sendiri mendapat pengalaman dan bersosialisasi dengan orang desa, tentunya juga kita dapat membantu desa itu untuk lebih maju dan bermanfaat bagi desa gitu. Baik, Kak, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sekarang aku lagi sama kakak ketua pelaksananya nih, teman-teman. Kak, perkenalan dong sedikit. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nada Audrina, bisa dipanggil Nada. Aku dari Divisi Sosial Masyarakat. Aku sini selaku Ketua Pelaksana Community Development 2025. Baik. Kak, aku mau tanya nih, untuk community development yang sudah dilaksanakan sebelumnya, itu temanya apa ya? Temanya itu kita mengambil tema membangun generasi muda berbasis lokal untuk pariwisata berkelanjutan. Maksudnya itu adalah di sini kita itu mau ngadain pelatihan tour guide seperti itu. Jadi seperti itu ya, Kak. Terus untuk kegiatannya nih seperti apa sih? Kegiatannya itu tentunya kalau pelatihan sebelum kita praktek ada materinya ya. Kebetulan kemarin 2 hari kemarin tanggal 8 dan tanggal 9 itu udah pelaksanaan pemberian materi soal public speaking dan SOP pariwisata sama pengertian dari tour guide-nya itu sendiri. Nah, Kak, selama acara Komdev ini berlangsung, ada nggak sih kendalanya? Terus kira-kira solusinya apa ya? Nah, kalau untuk kendala, semua proker pasti ada kendala kan. Kalau misalnya di prokerku itu pertama itu cari pematerinya. Nah, alhamdulillahnya solusinya kebetulan di HMD juga ada yang udah istilahnya udah berpengalaman seperti itu. Terus untuk pembawaan kayak konsumsi kita kan tempatnya di Sumberdem ya, dan itu sekitar 48 km dari sini. Jadi kendalanya ya untuk bawa konsum, bawa air minum, terus bawa barang bawaan. Tapi solusinya untungnya ada bagasi tambahan gitu. Terus udah sih kayak sama orang-orangnya aja mungkin pembagian shiftnya seperti itu. Baik, Kak. Terus aku mau tanya juga nih ke Kakak.
Gimana sih pendapat pribadi kakak tentang acara Komdev ini? Kalau pendapatku sendiri sebagai orang yang dari keluarga background wisata ya, pariwisata, itu sangat amat bagus dan membantu. Istilahnya kan kita di Sumberdam itu kan desa yang lumayan jauh ya, dan mungkin beberapa, nggak banyak orang yang tahu, mungkin ada yang tahu tapi nggak terlalu banyak, nggak sebanyak daerah-daerah lain. Jadi dengan adanya kita pelatihan di sana, terus ada apa namanya, istilahnya ada liputan ke sana juga, itu kan jadi kan kita sekalian mengenalkan desa-desanya kayak gitu. Terus kita juga ngelatihnya kan anak-anak SMK ya. Nah, mereka kan sosmednya lebih jago ya daripada orang-orang tua di desa. Nah, jadi dengan harapan mereka bisa promosiin itu dengan baik seperti itu. Terima kasih Kak untuk waktunya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang aku lagi sama salah satu kakak panitia di acara Komdev HMD Sastra Jerman tahun 2025. Kak, boleh dong perkenalan sedikit aja? Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Angelina Helda Lestari Simaremare. Saya biasanya dipanggil El, Angel, atau bisa dipanggil sayang. Jangan bercanda. Oke, biasa dipanggil El. Ya, Kak, aku mau tanya nih, di acara Community Development sebelumnya, apakah ada kendala yang terjadi dan apa sih solusinya? Buat saya ya, kendala dari tim dan saya pribadi itu di perjalanannya yang cukup jauh dan jalannya yang agak susah dan bisa dibilang aksesnya sulit juga. Salah satu jalannya itu dibilang berliku-liku, naik turun, dan ada beberapa kendaraan yang tidak sanggup menaiki yang jalannya yang terjang seperti itu, dan sangat tidak rekomen bagi orang-orang yang mabuk perjalanan sih menurut saya, karena salah satunya saya mabuk. Itu sih Kak. Untuk solusinya apa ya Kak? Buat saya solusinya dari sebelum perjalanan dimulai ada kalanya kita meminum antimo ya, yang kalian tahu-tahu seperti apa antimo itu dan untuk apa. Dan di sana juga cukup dingin. Solusi dari saya juga memakai jaket sebelum pergi. Itu aja sih Kak. Baik. Nah, selama kegiatan Komdev sebelumnya, gimana sih pendapat kakak tentang kegiatan Komdev, dan boleh nggak cerita sedikit tentang pengalaman kakak? Pendapat saya sih dari Komdev yang saya ikuti sebelumnya itu sangat menyenangkan, karena saya melihat anak-anak itu excited sekali untuk mendengarkan penjelasan apa yang dijelasin daripada penjelasnya itu. Dan pengalaman saya pribadi, saya cukup kagum ke anak-anaknya, karena di era digital sekarang itu kan kalau Gen Z seperti kita-kita ini obses sekali dengan HP. Bahkan ada guru ataupun dosen yang menjelaskan, kita pasti fokusnya ke HP selagi HP itu masih dalam genggaman kita, di depan mata kita. Tapi mereka enggak, meskipun di depan mata tuh mereka tetap fokus ngedengerin apa yang dijelasin. Itu yang buat saya salut dan bangga kepada mereka sih Kak. Begitu. Nah, kakak pribadi nih ya, selama kegiatan Komdev berlangsung, ada nggak sih kegiatan yang paling disuka? Ada sih Kak, kayak di dalam sesi tanya jawab itu mereka excited gimana nanyanya, walaupun ya ibaratnya kan kita juga jadi seneng gitu, banyak yang nanya, berarti mereka banyak ingin tahunya. Dan saya suka juga di sesi dokumentasi, karena mereka kayak, Kak aku mau foto begini dong, jadi mereka kayak nyampein gimana mau mereka dan gimana gayanya, itu mereka excited banget. Dan saya sangat, wah ini anak-anak seru nih gitu kalau diajak ngobrol-ngobrol, tapi lagi serius mereka juga serius. Itu yang saya senangi dari situ. Wah, berarti sangat menyenangkan sekali ya Kak, sangat seru sekali kegiatannya. Ya sangat seru, makanya ayo join. Baik, terima kasih Kak El, sampai jumpa. Sekian wawancara saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di reportase berikutnya. Dadah!